Medikamentosa. Yang pertama atropin sulfat ya. Atropin itu adalah obat lini pertama untuk bradikardi simptomatik akut. Uji klinis pada individu dewasa itu memperlihatkan bahwa pemberian atropin ya IV itu bisa meningkatkan denyut jantung sehingga mengatasi gejala dan juga tanda-tanda akibat bradikardi. Atropin sulfat itu mengatasi penurunan denyut jantung yang dimediasi oleh efek kolinergik dan menjadi penanganan sementara hingga tersedia TCP atau pacu jantung transvena pada pasien dengan sinus bradikardi blok AV atau henti sinus. Dosis atropin yang dianjurkan untuk bradikardi itu adalah 0,5 mg IV dan bisa diulang setiap 3 sampai dengan 5 menit sesuai respon pasien. Dengan dosis maksimum itu 3 mg. Nah, sebaliknya, pemberian atropin sulfat dengan dosis kurang dari 0,5 mg mungkin bisa menyebabkan perlambatan denyut jantung. Pemberian atropin itu tidak menjadi alasan penundaan pemasangan pacu jantung pada pasien dengan perfusi yang buruk. Atropin harus dipakai dengan sangat hati-hati pada kondisi iskemia ataupun infak miokard akut. Peningkatan denyut jantung itu bisa memperburuk iskemia ataupun memperluas daerah infak. Pemberian atropin kemungkinan tidaklah efektif pada pasien yang sudah menjalani transplantasi jantung karena jantung yang ditransplantasikan itu tidak mempunyai persarafan vagal. Penggunaan atropin itu perlu dihindari pada blok AV derajat kedua tipe 2, blok AV total ataupun blok AV total dengan kompleks QRS lebar baru, di mana lokasi blok itu kemungkinan berada di jaringan non-simpul seperti pada berkas His ataupun sistem konduksi yang lebih distal. Nah, tipe bradyarrhythmia ini tidak mungkin responsif terhadap atropin dan sebaiknya diatasi dengan segera ya, dengan pemasangan TCP atau dengan pemberian obat-obatan simpatomatik sebagai pendukung sementara pacu jantung transvena itu dipersiapkan. Nah, walaupun bukan merupakan agen lini pertama untuk pengobatan bradikardi dengan gejala, penggunaan dopamin, epinefrin, dan isoproterenol itu bisa dipertimbangkan sebagai terapi alternatif apabila atropin itu merupakan kontraindikasi ataupun bradiarrhythmia tidak responsif dengan atropin atau sebagai penanganan sementara sampai alat pacu jantung itu tersedia. Obat-obatan beta adrenergic ya. Dopamin. Nah, dopamin itu dopamin hidroklorida itu merupakan katekolamin dengan efek adrenergik pada reseptor A dan B ya. Pada dosis rendah, dopamin itu mempunyai efek yang lebih selektif terhadap inotropik dan juga denyut jantung. Sedangkan pada dosis yang lebih tinggi 10 Ug per kg/Bp per menit itu juga mempunyai efek vasokonstriksi. Infus dopamin itu bisa dipakai pada pasien bradikardi yang disertai gejala, terutama apabila berkaitan dengan hipotensi yang mana penggunaan atropin itu mungkin tidaklah bermanfaat. Dosis dopamin titrasi itu sesuai respon pada pasien dari 2 sampai 10 Ug per kg/Bp per menit dengan volume intravaskular yang memadai. Kemudian epinefrin. Epinefrin merupakan katekolamin yakni dengan aktivitas A- dan B- adrenergik ya. Infus epinefrin juga bisa dipakai untuk pasien dengan gejala bradikardi, terutama apabila dikaitkan dengan hipotensi. Titrasi dosis itu dimulai dari 2 sampai 10 Ug per menit sesuai respon pasien dengan volume intravaskular yang memadai. Kemudian isoproterenol ya. Isoproterenol itu merupakan agen B adrenergik dengan aktivitas pada B1 dan B2 sehingga menyebabkan peningkatan denyut jantung dan juga vasodilatasi.
Dosis yang direkomendasikan adalah 2-10 Ug per menit dengan infus IV ya intravena, dititrasi sesuai dengan respon irama dan denyut jantung. Pada pasien dengan faktor ekstrinsik sebagai penyebab disfungsi simpul sinus, etiologi yang mendasari itu harus diatasi terlebih dahulu. Penggunaan obat yang menyebabkan penekanan fungsi simpul sinus itu sebaiknya diganti dengan preparat lain yang tidak mempunyai efek pada sistem konduksi jantung. Tetapi seringkali ini mustahil untuk dilakukan. Pasien dengan takiaritmia atrium paroksismal itu membutuhkan obat untuk mempertahankan irama sinus ataupun agen yang mengendalikan laju ventrikel, yang mana keduanya itu mempunyai efek depresan yang signifikan pada fungsi simpul sinus, sehingga penggunaan alat pemacu jantung pada kondisi ini itu menjadi hal yang sangat penting.